Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Fatimah Zahro. Saya mahasiswi Sidwangi program pendidikan bahasa Inggris. Kesempatan kali ini saya melakukan kuliah kerja nyata yang berlokasi di Desa Sakambang, Wanayasa, Purwakarta. Yuk kita simak kegiatan apa saja yang saya lakukan di kuliah kerja nyata di Desa Sakambang. Pada siklus pertama ini, kita mendatangi beberapa keluarga, melakukan observasi dan wawancara mengenai pembelajaran selama pandemi, sehingga kita mengetahui permasalahan apa saja yang mereka hadapi saat mendampingi putra-putrinya. Dan kebanyakan yang kami temukan bahwa hilangnya kesemangatan dari putra-putrinya saat melakukan pembelajaran selama di rumah. Selain itu, ketidakmampuan orang tua dalam mendampingi anak terus-menerus selama pandemi, pembelajaran di rumah juga menjadi penghalang. Dan juga biasanya tidak semua orang tua bisa menjelaskan apa yang tidak dipahami oleh anak-anaknya di rumah, sehingga hal itu membuat anak-anak tidak mengerti tentang pelajaran. Bahkan orang tua juga mengeluhkan tidak adanya penjelasan materi dari sang guru. Begitulah alasan-alasan yang dipaparkan oleh orang tua. Dengan itu, pada siklus pertama ini saya berpartisipasi dengan cara memberikan pendampingan kepada putra-putri dari orang tua tersebut yang saya wawancarai untuk mengetahui metode belajar mereka dan juga menunjukkan kepada orang tua bagaimana mengajari mereka. Siklus 2, datang ke Sekolah Dasar Negeri Sakambang, di mana SDN Sakambang adalah satu-satunya SDN yang ada di Desa Sakambang. Yuk kita keliling-keliling di SDN Sakambang. Sebelum kita berkeliling, jangan lupa lakukan protokol kesehatan ya. Mari kita identifikasi lingkungan sekolah. Ini adalah lingkungan sekolah SDN Sakambang, cukup bersih dan juga nyaman. Dan juga mereka memiliki kebun-kebun dengan tanaman yang bagus dan terawat. Untuk pembelajaran anak-anak ini sangat bagus. Yuk kita wawancarai guru yang ada di SDN Sakambang. Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa guru mempersiapkan bahan ajar dengan membagikan jurnal, rangkuman materi kepada orang tua murid dan juga buku paket. Metode pembelajaran yang dipakai selama pandemi adalah daring dan luring. Namun luring hanya berlaku sebentar. Kemudian selama pembelajaran daring, sekolah telah mencoba memakai media Google Classroom namun tidak efektif, sehingga yang efektif hanya media WhatsApp. Kendala dalam masa pembelajaran daring adalah masih orang tua yang tidak aktif atau kurang mendukung dalam pembelajaran daring ini. Hal ini dikarenakan para orang tua tidak semuanya memiliki gawai atau handphone. Selain itu, kebanyakan dari para orang tua juga pergi ke ladang setiap harinya. Kemudian, kendala yang kedua adalah peserta didik kurang semangat. Siklus ketiga kita akan membahas tentang UMKM yang ada di Desa Sakambang. UMKM pertama adalah palawija. Ini adalah perkebunan palawija yang ditanam oleh masyarakat Desa Sakambang. Perlu kalian ketahui bahwa Desa Sakambang berada di kaki Gunung Burangrang, sehingga tanahnya subur dan bisa ditanami berbagai macam tumbuhan. Mayoritas masyarakat di sana bertani, baik palawija maupun padi. Yuk kita lihat-lihat apa saja yang ada di kebun ini. Kemudian kita akan melakukan wawancara dan juga observasi kepada pemilik ladang palawija yang kita datangi. Sang pemilik UMKM menyebutkan bahwa mereka memakai cara berdagang tradisional di mana mereka harus bertemu secara langsung dengan pembeli. Nah, yang pastinya keadaan pandemi seperti ini membuat pendapatan mereka berkurang, di mana mereka kehilangan pembeli yang biasanya membeli dalam jumlah banyak untuk hajatan. Namun, walaupun keadaannya begitu, pemilik UMKM tidak mengurangi jumlah karyawan sedikit pun. Selain itu, menurutnya tingkat penjualan juga karena meningkatnya harga pupuk yang harus mereka berikan kepada tanaman-tanaman mereka. Untuk pupuk sendiri, mereka tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Namun, mereka tetap mempertahankan kualitas palawija yang mereka hasilkan.
agar tetap mendapatkan pelanggan dan tidak kehilangan pendapatan. Di siklus ketiga ini, saya berpartisipasi dalam membantu petani untuk memanen tomat yang mereka telah tanam untuk nantinya dipasarkan ke pasar kopo, pasar besar tempat mereka memasarkan hasil buah atau sayuran yang mereka hasilkan. Tomat yang saya petik ini telah panen yang ketiga kalinya, sehingga sudah hampir sedikit dan sebentar lagi akan diganti dengan tanaman yang baru. Begitu diganti dengan tanaman yang baru, mereka akan mendapatkan hasil yang lebih fresh lagi. Yuk kita beranjak ke UMKM kedua, yaitu warung sembako yang ada di Desa Sakambang. Warung sembako ini menjual sembako 9 bahan pokok dan juga baju-baju dan jajanan sehari-hari. Setelah melakukan identifikasi terhadap UMKM yang ada, kami pun mengobservasi dan mewawancarai pemilik UMKM. Perbedaan spesifik yang terjadi di toko ini saat sebelum dan sesudah pandemi adalah penurunan jumlah pembeli, kelengkapan barang yang berkurang disebabkan sales tidak ada berkunjung karena PPKM, sehingga jadwal kedatangan tidak menentu, akhirnya membuat barang tidak lengkap dan pembeli pun mencari ke tempat yang lain. Pemilik toko memaparkan bahwa dengan adanya pandemi ini, ia menemukan kendala tetapi juga menemukan peluang. Peluang itu dia manfaatkan untuk membuka bisnis online lainnya. Jadi dia tidak hanya membuka UMKM warung ini, tetapi dia juga bergabung dengan bisnis online yang sedang berkembang pesat di masa pandemi seperti ini. Dapat kita simpulkan bahwa pandemi bukan menjadi penghambat, namun menjadi tempat kita untuk menggali kreativitas dan juga kita bisa beradaptasi. Jika siapa yang bisa beradaptasi, maka dia akan bertahan. Sekian laporan kuliah kerja nyata saya di Desa Sakambang. Semoga kita semua dapat berkontribusi lebih di masyarakat dan jangan menjadikan pandemi sebagai halangan kita. See you and thank you.